Bukannya semakin dingin, hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo diduga kian panas. Terakhir, partai berlambang banteng ini gusar setelah baliho Ganjar Mahfud diturunkan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kabupaten Gianyar, Bali. Bukan hanya itu, politikus PDIP di DPR mengusulkan hak angket, hak penyelidikan kebijakan pemerintah atas keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia Capres-Cawapres. Kita simak laporan khas redaksi berikut. Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres ditetapkan dan Gibran putra sulung Jokowi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, hubungan Jokowi dengan partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan, kian panas. Terakhir pada Selasa, partai berlambang banteng moncong putih ini berang setelah bendera dan baliho Ganjar Mahfud yang dipajang di depan Balai Desa Batu Bulan, Gianyar, Bali, diturunkan anggota Satpol PP. Pencopotan ini dilakukan menjelang kedatangan rombongan Presiden Joko Widodo untuk meninjau penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa beras kepada masyarakat. Dikutip dari Detikcom, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi mengaku pencopotan dilakukan atas perintah penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahindra Jaya, karena seluruh titik kunjungan kerja Jokowi harus steril dari atribut parpol. Selain itu, pencopotan atribut parpol ini dilakukan di kawasan SMKN 3 Sukawati dan Pasar Batu Bulan Gianyar yang berada di sekitar lokasi kunjungan Presiden Jokowi. Pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Gianyar, Bali membuat suhu panas politik merambat hingga ke Jakarta. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang ditemui di gedung DPR Jakarta menyebut pencopotan baliho Ganjar Mahfud adalah upaya provokasi. Karena itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Masa kandang orang bisa berani sekelas itu. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu, Pak. Kegusaran PDIP setelah Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo juga terlihat dari upaya anggota fraksi PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu, mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Usulan ini merupakan tindak lanjut terkait keputusan MK mengenai syarat capres-cawapres. Bahwa konstitusi bukan sekedar hukum dasar. Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Meski tidak sedikit politikus PDIP yang menyerang keluarga Jokowi dengan kritik, Ketua DPR Puan Maharani menampik tudingan kandang banteng sedang panas melihat manuver keluarga Jokowi. Siapa yang panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Kemarin di hari santri saya bertemu dengan Presiden, acara bareng-bareng di Surabaya. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Setelah Gibran, putra Jokowi menjadi cawapres Prabowo, netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 diragukan sejumlah pihak, termasuk partainya sendiri, PDIP. Terakhir, Presiden Jokowi mengajak makan siang 3 bakal capres di istana dan pengamat menilai Presiden berupaya menjawab dirinya adalah netral. Dilihat oleh publik bahwa dia ingin menunjukkan ya tidak berpihak dan di tengah gitu. Oleh karena itu, pertemuan makan siang dengan 3 baca pres itu menjadi sebuah kebutuhan bagi Pak Jokowi, ingin menunjukkan kepada publik bahwa seolah-olah Pak Jokowi tidak condong, seolah-olah tidak memihak, dan seolah-olah tidak netral. Soal nanti netral atau tidak, berpihak atau tidak ya hanya waktu yang akan menjawab.
Sebelumnya, sejumlah politikus PDIP terang-terangan menyerang Jokowi dengan isu 3 periode dan hubungan toksik di lingkungan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan mendapatkan informasi dari Menteri bahwa usulan 3 periode datang dari Pak Lurah tanpa menyebut siapa Pak Lurah yang dimaksud. Politikus PDIP Arya Bima pun menyebut ada hubungan toksik Orde Baru di lingkaran Jokowi. Tim Liputan CNN Indonesia.